Hai para wibu, di kesempatan kali ini Azan kembali memasuki episode ketiga. Yang mana di episode ketiga ini kita akan mereview hasil dari latihan di hari kedua kemarin. Nice. Oke, sebelum lebih lanjut, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ya, jadi buat kalian yang ingin lebih mengenal tentang dunia kesehatan, tentang dunia kebugaran, juga tentang bagaimana tubuh manusia dapat berkembang, ya, melalui challenge Break the Limit ini, silakan buat kalian subscribe ya, like dan share kalau perlu ke teman-teman kalian. Siapa tahu konten ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang edukatif buat kalian semua tentunya ya. Don't forget to subscribe. Oke, seperti biasa ya, tiada hari tanpa DOMS. Nah, itu yang paling tepat. Yeah, boy. Sakit-sakit, pegal-pegal, dan sebagainya di hari ketiga ini masih saya rasakan ya. Masih amat sangat dirasakan ya. Dan apakah workout ini berhasil? Apakah dengan DOMS menjadi barometer bahwasannya latihan kita ini berhasil, challenge kita ini membuahkan hasil? Tentunya kita tidak dapat memungkiri bahwa ketika otot mengalami luka atau perobekan secara mikroskopik ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu menandakan bahwa otot kita sedang mengalami perkembangan melalui luka yang terjadi pasca latihan. Tetapi apakah DOMS itu menjadi tolak ukur buat teman-teman yang sedang workout atau nge-gym di luar sana? Tentu jawabannya tidak hanya DOMS saja ya. Tapi yang lebih penting yaitu konsistensinya. Karena banyak di luar sana, termasuk saya, karena ini berangkat dari pengalaman pribadi. Ketika kita lagi semangat-semangatnya ya, termotivasi untuk berolahraga, untuk punya resolusi tahun depan atau bulan depan harus lebih bugar, lebih fit, dan lebih ngepam terutama. Itu banyak teman-teman yang tumbang ketika masuk ke fase DOMS ini ya. Ketika dia lagi semangat-semangatnya, kalau di gym tuh semua mesin dicoba, semua alat dicoba, dan pulang-pulang udah kayak pemuda jompo guys. Apalagi kalau yang diserangnya udah kaki ya, lower body. Itu tuh wah udah nggak bisa dipungkiri lagi ya, bahwa sakitnya tuh luar biasa. Dan seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya DOMS ini tidak akan bertahan lama. Fasenya ada di 3-7 hari lah ya, maksimal. Nah itu teman-teman tuh udah mulai kekurangan motivasinya, karena merasakan sakit yang luar biasa. Nah disitulah yang akhirnya menjadi ujian konsistensi kita semua. 2 tahun belajar push up guys, baru push up, belum gerakan-gerakan yang lain. Karena kesempurnaan gerakan itu ada pada muscle body connection. Jadi bagaimana konektivitas otak dan otot kita ini selaras melalui gerakan yang berirama. Nah, maksudnya berirama gimana? Ya nggak ngasal gitu. Ada temponya, kemudian ada semacam sensasi-sensasi yang bisa kalian dapat ketika memang gerakannya sempurna. Beda halnya ketika kita menggunakan prinsip ego lifting ya. Jadi nggak apa-apa over, yang penting keren. nggak kayak gitu. Maka dari itu buat teman-teman, pelajari dulu gerakan-gerakan. Nggak usah banyak. Basic-basic dulu aja. Kalau buat aku pribadi sih minimal cowok bisa push up, minimal, sebagai landasan stamina tubuh seorang pria. Bagiku seperti itu ya, minimal bisa push up lah cowok gitu ya. Hari gini cowok nggak bisa push up, What? Nah gitu ya, jadi minimal push up dulu aja. Dan kita tuh nggak akan langsung ketika kita belajar ya, kita tuh nggak akan langsung menemukan final form gitu. Kita tuh nggak akan langsung dapat best perform, nggak. Itu tuh pasti ada step by step dan prosesnya. Bahkan saat ini tuh aku lagi nge-challenge juga salah satu klien saya yang memang
Di situ posisinya dia memiliki gangguan pada postur, kemudian ada keluhan juga di organ dalam, yang terutama keluhannya itu ada pada kondisi emosional. Nah, di sini kita lagi program dia untuk melakukan challenge, yaitu push up. Cuman push up. Itu untuk terapi fisik dan fisikisnya. Tetapi untuk terapi maintenance-nya kita juga melakukan sesi pengobatan totok refleksi, acupressure, juga cupping, fire, bekam api. Nah, kita gunakan hal-hal seperti itu untuk pengobatan kontemporernya. Tapi untuk pengobatan perbaikan postur, juga untuk pengobatan emosionalnya, kita gunakan treatment olah fisik melalui push up. Nah, itu yang paling penting. Karena ini baru berjalan mungkin minggu kedua ya. Tapi perubahan terutama dari segi emosional, konsistensi, lain sebagainya itu mulai mengalami progres yang signifikan. Nah, maka dari itu buat teman-teman, terutama kaum Adam nih ya, kita nih manusia-manusia berjakun, jangan sampai respon kita dalam menyikapi masalah itu alhasil malah jadi bumerang buat kita. Karena apa? Lemahnya kita dalam mengatur emosional. Nah, salah satu hal yang dapat menjadi filter emosi kalian, ya, untuk dapat mengatur emosional boom kalian, yaitu dengan cara latihan fisik. Itu yang paling utama. Latihan fisik, titik, nggak pakai koma. Karena ketika kita melakukan latihan fisik, mau nggak mau, otak kita itu akan mengeluarkan hormon-hormon positif yang akan menekan emosi-emosi negatif dalam diri kita. Nggak percaya, coba deh. Jadi jangan dulu kita berkomentar, olahraga tuh bagusnya pagi atau malam sih Kang, atau olahraga tuh baiknya harus konsumsi dulu protein atau suplemen atau apapun itu yang harganya mahal-mahal. Nggak usah. Nggak usah. Dalam challenge break the limit ini aja, aku tuh modalnya 0. Nggak ada yang clip on, tripod, dan handphone itu modal juga. Cuman maksudnya untuk memulai ini semua, ya, itu tuh nggak harus perlu modal yang sampai berjut-jut gitu, nggak perlu. Modalku tuh cuma satu loh. Ini by experience-ku dalam melakukan challenge ini ya. Modalku tuh cuma satu, motivasi. Ya kalau motivasi doang mah gampang atulah. Setiap orang pun bisa lah nyari motivasinya. Oh enggak, Anda salah total. Justru motivasi yang aku maksud di sini bukan motivasi yang bisa kalian mudah dapatkan di media sosial, modal scroll kemudian muncul di FYP kalian. Tidak. Tapi motivasi di sini lebih ke rasa sakit, boy. Itu motivasi yang gak akan pernah sirna. Rasa sakit, kecewa, kemudian marah. Motivasi yang berasal dari itu semua, yang mengakar pada itu semua, nggak akan bisa hilang, nggak akan bisa redup. Gitu. Ketika kalian kecewa, kalian marah, semua unsur-unsur negatif dalam jiwa kalian ini sudah berada di fase terekstrim yang udah bisa kalian tahan, dan kalian lampiaskan ke olahraga untuk dapat merusak badan kalian dengan tujuan emosi-emosi negatif ini tidak meledak. Itu lebih mulia daripada kalian melampiaskan kepada orang yang tidak bersalah, atau ketika kalian bahkan melampiaskan ke keadaan, atau mungkin kalian melampiaskan ke Sang Pencipta dengan cara kalian mengkufuri semua nikmatnya. Itu yang paling bahaya. Apakah solusi akan terjadi ketika kalian uring-uringan? No. Saya pernah bahkan sedang di fase itu gitu. Dan solusinya apa? Turun push up, selesai. Semua masalah hilang seketika. Itu secara lahiriah ya, by physically ya, bukan secara internal. Kalau internal sendiri ya tetap bagaimanapun setiap ada masalah kita harus cari jalan keluarnya, solusi terbaiknya. Tetapi ingat, respon kita yang akan menentukan permasalahan tersebut dapat terselesaikan atau tidak. Ya. Jadi pada intinya aku akan terus melakukan challenge ini sampai hari ke-100. Yang semoga apapun kondisinya, seperti pada kesempatan kali ini sebenarnya aku tuh nggak fit-fit amat gitu.
Bahkan di hari ketiga ini, aku tuh merasa kurang fit. Ya, kurang fit. Tapi nggak apa-apa. Aku mau membuktikan perihal teori 40%. Jadi dalam teori itu disebutkan bahwa ketika tubuh kita sudah merasakan di ambang batas, ketahuilah bahwa sebenarnya kita baru mencapai 40% dari batas maksimal tubuh kita. Mengapa demikian? Ini terbukti pada David Goggins. David Goggins adalah manusia terkuat saat ini. Mengapa demikian? Dikarenakan dia telah mampu melampaui 40% batas maksimal tubuhnya. Dia mampu berlari sejauh 386 km selama 63 jam. Sehingga kakinya mengalami patah tulang. Nah, di situ baru dia telah melampaui limiternya. Nah, di sini tuh aku tersadar bahwasannya semua rasa sakitku dari upper body sampai lower body dan seluruh kujur tubuhku ini merasakan apa itu DOMS yang sangat hebat ini ternyata mungkin belum sampai 40%, guys. Belum nyampe 40%, masih jauh. Tapi di sini aku udah mulai ngeluh, kayak udah mulai loyo, kayak udah mulai ngerasa, aduh badan gak enak nih, aduh lemes nih, aduh gimana malam. Aduh lah itulah. Pentingnya kita terus mengupgrade motivasi kita. Kalau dalam bahasa iman, jadidu iman aku. Perbarilah iman kalian. Ya begitu, motivasi dan semangat pun seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti dengan kasusnya David Goggins ini kita harus meniru sampai ke level itu. Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Nggak mesti, tetapi setiap orang punya batasan yang harus dia langgar. Nah, maka batasan apa yang mungkin nanti buatku benar-benar merasa berada di fase terekstrimnya atau fase tersulitnya. Nah, itulah batasanku. Ya, bukan berarti aku harus ngejar David Goggins yang harus berlari ratusan kilometer sampai kakinya patah. Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Tetapi lebih ke bagaimana kapasitas tubuhku ini mampu melawan batasannya. Tubuhku ya, bukan tubuhnya David Goggins, bukan tubuhnya kalian. Setiap kita tetap memiliki space-nya masing-masing, memiliki ruangannya masing-masing, memiliki kapasitas yang masing-masing. Yang mungkin kalau kita mau sedikit radikal, bisa aja kita lakukan hal yang sama. Tetapi apakah memungkinkan? Gitu kan? Dengan skala prioritas kita. Jadi, maka dari itu, tetap tujuan utama dari challenge ini mengukur sejauh mana tingkat konsistensiku dalam menjalankan suatu project, itu yang paling utama. Ya, oke, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang merasa ketika latihan badan udah keburu sakit-sakit dan motivasi udah mulai berkurang, itu hanya ujian konsistensi kalian. Maka dari itu, ayo kita terus semangat, kita genjot terus semangat kita, ya. Dan challenge ini akan kembali kita mulai, ya. Dan kita mulai challenge ini malam ini. Let's go.